Hai guys, pernah kepikiran nggak punya rumah yang siap huni, lokasinya di tepi jalan utama, dan cicilannya cuma 1,2 juta per bulan. Bahkan biaya awal yang perlu kamu siapkan cuma 3 jutaan sudah all in. Buat kamu yang pengen tahu, gua akan kasih lihat nih kalian semua seperti apa sih perumahan ini. Apa benar cicilannya cuma 1,2 jutaan? Bersama saya Mr. Easy dari Easy Home. Yuk kita tonton videonya. Seperti kalian lihat sendiri ya, lokasi perumahan ini memang persis di Jalan Raya Utama Ciampea Bogor. Nah, dari lokasi ini kira-kira 10 menitan lah ke kampus IPB Bogor ya. Ini by Google loh ya. Lokasinya pun seperti kalian lihat sendiri, ini sudah ramai banget. Jadi kalian gak usah takut pindah ke sini, walaupun ini mungkin rumahnya rumah murah, tapi lokasinya ini sudah ramai banget. Nah, keuntungan kamu nih ya punya rumah di tepi jalan itu, jadi kamu tuh mudah mau kemana-mana. Angkot juga tersedia, jadi ini sangat memudahkan akses kamu kalau misalnya kamu mau bepergian. Sekarang saya sedang berada di jalan utamanya nih, atau biasanya orang itu sebut Jalan Boulevard. Nah, kalian lihat sendiri jalan ini adalah sudah dicor ya, dan saya ini sekarang berada di jalan masuknya ya. Jadi nanti jalan masuk di satu lajur dan di sana itu adalah untuk jalan keluarnya. Nah, untuk jalannya sendiri sih ini sih dicor ya. Tapi menurut saya ini corannya sih untuk rumah subsidi nih udah bagus banget menurut saya sih ya. Karena sebelum dicor pun saya lihat dia sudah mengalami pengerasan dulu, baru dicor dengan menggunakan standar untuk perumahan. Jadi walaupun ini rumah subsidi, fasilitasnya serasa perumahan komersial. Oke. Sekarang kita akan lanjut ke rumah contohnya nih. Well, sekarang kita sudah sampai di rumah contohnya nih. Rumah ini adalah tipe 2760, di mana luas bangunannya adalah 27 meter persegi dan juga luas tanahnya adalah 60 meter persegi. Untuk dimensinya sendiri, lebar tanah ini adalah 6 meter, panjang ke belakangnya adalah 10 meter. Rumah ini sudah dilengkapi dengan 2 kamar tidur dan 1 toilet. Nah, untuk parkirnya juga bisa kalian sendiri, bisa masuk mobil ya. Ini juga masih ada taman di sisi sini. Jadi rumah ini memang standarnya untuk rumah tipe subsidi. Tapi rumah contoh ini kan ada kanopinya ya. Untuk unit standar itu tidak ada kanopinya. Oke, kita langsung aja lihat bagian dalam rumah ini. Yuk kita ke dalam. Sekarang kita sudah berada di ruangan tengah rumah ini. Ruangan tengah ini sih ukurannya ya 3 meter dikali 3 meter. Dan di sebelahnya ada toiletnya langsung ya di sini ya. Nah, posisi dari ruang tamu ini persis di kanannya ini ada kamar tidur utama. Dan ini ada kamar tidur anak. Nah, rumah ini sendiri walaupun rumah subsidi, dia sudah menggunakan bata ringan ya. Bukan batako. Nah, untuk saya sendiri nih pengalaman jualan rumah subsidi, biasanya rumah itu dibangunnya kalau untuk rumah subsidi ya, itu pakai batako. Nah, kalau ini sudah pakai bata ringan ya. Oke, sekarang kita lihat aja langsung kamar utamanya nih. Nah, ini dia kamar utamanya ya. Kamar utama ini ukurannya itu 2,5 meter dikali 3 meter. Nah, memang kalau untuk di rumah-rumah yang biasa saya review kan
rumah itu 3x3 biasanya untuk kamar utama ya. Tapi untuk rumah subsidi itu biasanya sih memang 2,5 dikali 3 meter. Nah, tapi kamar ini memang masih cukup lah kalau untuk kamu yang berpasangan. Nah, posisi dari kamar utama ini ya yang langsung di sebelahnya taman ya. Jadi dia punya view-nya tuh langsung ke taman, ada jendela satu di sini. Nah, ini juga bisa membantu nanti pencahayaan dari kamar ini. Ya, kita cek aja langsung yuk kamar keduanya. Dan sekarang kita ada di kamar kedua atau kamar anak ya. Lebarnya ini 3 meter, panjang ke belakangnya 2,5 meter. Untuk plafon sih standar ya, ini sekitar 3 meter, sepertinya sih kurang lebih 3 meter tinggi plafonnya, jadi nggak pendek kok, ini udah cukup standar. Nah cukup, apakah kamar ini cukup untuk 1 orang anak atau 2 anak, itu sih menurut saya tergantung dari kamunya bagaimana nih kamu menata dari sebuah kamar itu. Nah ini kan 3 meter, ini 2,5. Kalau saya sarankan kalau kalian menggunakan kamar ini untuk 2 anak, gunakanlah tempat tidur yang bertingkat ya. Nah, di mana kalian meletakkannya sebaiknya sih yang dipanjang 2,5 meter itu. Supaya nanti dia bisa masuk lemari di sisi sini atau mungkin meja belajar di sisi sini. Nah, jadi kamar itu tetap masih bisa digunakan untuk anak 2 orang. Tapi kalau misalnya nih saya pengen kamarnya tuh anak saya terpisah. Nah kita lihat nih di bagian berikutnya nih. Yuk kita ke bagian area belakang dari rumah ini. Well, sekarang kita sudah sampai di area belakang rumah ini ya. Sekedar catatan, rumah ini adalah rumah yang sudah terjual ya, oleh konsumennya sudah direnovasi. Jadi tentunya rumah standar yang akan kalian terima nanti tidak sama seperti ini. Untuk bagian belakangnya ya, apa aja yang tidak samanya, ini kan sudah di keramik ya, nanti rumah yang diterima itu tidak ada keramik yang belakang, jadi kosong aja nih, hanya lahan kosong. Lahan kosong ini sekitar panjang ke belakangnya itu 1,80 meter sampai 2 meter. Lebarnya 3 meter yang sisi sini ya. Nah, area ini sebenarnya sih bagus kalau menurut saya kalau misalnya kalian mau butuh kamar tambahan, nggak usah khawatir karena lahan ini masih cukup kok dibikin untuk kamar ketiga untuk anak Anda. Atau mungkin kalian tidak butuh kamar nih, saya pengen ruang tamu saya lebih lega. Nah, kalau kalian mau lebih lega, bisa nanti suatu saat nanti kalian pindahkan kamar mandinya ke sini. Sekarang kita ke sisi sebaliknya dari area belakang rumah ini. Nah, bisa kalian lihat sendiri, ini kan sudah ada dapurnya ya. Sekali lagi saya ingatkan, rumah subsidi biasanya memang tidak disediakan dapur, hanya lahan kosong saja. Nah, tapi ini bisa buat gambaran kalian, artinya dengan lahan kosong itu kalian bisa kok bikin dapur cantik yang cukup lebar ini menurut saya tuh. Jadi kalau untuk memasak sih, menurut saya sih tuh, dipergerak aja tuh. Walaupun cuma 1,8 meter ya. Jadi kalian gak usah takut kalau masalah dapur, kalian bisa nanti membuat dapur sendiri dengan lahan yang tersedia ini. Tapi kira-kira kalau kalian punya rumah di sini, gimana ya? Udah ramai nggak sih penghuni di sana? Nah untuk itu kalian ikutin terus video nih. Yuk. Oh ya guys, sebagai info tambahan aja nih guys. Rumah subsidi ini adalah program dari pemerintah ya guys ya, untuk masyarakat berpenghasilan tertentu saja. Nah, kalau kamu pengen tahu apa sih syaratnya untuk punya rumah subsidi, mendingan kamu subscribe dulu deh YouTube Easy Home ini. Secepatnya di video berikutnya saya akan kupas tuntas syarat-syarat untuk membeli rumah subsidi ini. Buat kalian yang biasanya cari rumah baru kan mikir tuh, aduh gimana ya kalau saya beli di sana, jangan-jangan saya tinggal sendiri lagi. Nah untuk itu kalian tidak usah khawatir. Perumahan ini sudah banyak banget penghuninya. Jadi kalian nggak perlu takut tinggal sendirian di sini. Kayak gini kan sudah ada warung dan itu rumah-rumah itu sudah berpenghuni.
Nah, kalian juga bisa lihat sendiri ya, ini namanya Jalan Sapro di rumah ini, jadi bukan jalan utama. Dan jalannya juga menggunakan fasilitas jalan cor seperti di Jalan Boulevard yang saya bilang tadi itu. Buat kalian yang pengen info lebih lengkap rumah yang ini, kalian cek deh di deskripsi video di bawah ya, buat lihat update cicilan, promo, maupun lokasi dan lainnya. Atau biar lebih mudah, langsung aja hubungin Easy Home di WhatsApp yang ada ini nih. Seperti biasa, kalau kamu merasa video ini bermanfaat, ya di like dong. Mungkin kamu juga pengen teman atau kerabat nih yang butuh rumah yang dengan cicilan sangat terjangkau ini, ya kamu share lah video ini ke mereka. Ikan lele, ikan kembung, sampai ketemu di video berikutnya ya guys. Nggak nyambung ya? Masih cari rumah? Di Easy Home aja. Pasti lebih mudah.